Selamat datang dan jumpa lagi di mata kuliah penulisan akademik. Kali ini kita akan ngebahas topik literatur review. Eh, ini kita lakukan setelah minggu lalu teman-teman mencari literatur yang terkait dengan topik teman-teman masing-masing. Oke, kita akan mulai dengan apa itu literatur review. Literatur review adalah bagian di dalam sebuah penelitian di mana bagian tersebut menggunakan extensive reference yang berhubungan dengan penelitian dan teori di topik tersebut. Jadi kalau Anda lihat jurnal, artikel, atau buku di mana ada bagian yang bisa dibilang referensinya sangat padat, itu bisa dibilang sebagai literatur review. Walaupun misalnya di dalam tulisan tersebut tidak dilabeli sebagai literatur review. Biasanya isinya adalah perdebatan terkait dengan topik tersebut yang mencoba untuk mensummary penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan topik yang diangkat. Lalu kemudian dari sana, fungsi dari literatur review salah satunya adalah membangun koneksi antara tulisan Anda dengan tulisan-tulisan sebelumnya. Bayangkan seperti ini, jadi bisa dibilang banyak peneliti yang sudah melakukan penelitian di bidang tersebut, berdebat satu sama lain, dan kemudian Anda mencoba untuk memposisikan tulisan Anda di dalam perdebatan tersebut. Jadi bayangkan literatur-literatur tersebut seperti sedang ngobrol, lalu kemudian Anda pengen ikutan nimbrung, ngobrol di dalam topik yang sedang diangkat. Lalu kemudian Anda juga bisa menjelaskan di dalam literatur review bahwa ada loh penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan topik yang Anda angkat yang berpengaruh terhadap Anda. Sehingga Anda membuat penelitian tersebut, bahkan malah mungkin saja Anda terinspirasi dari tulisan-tulisan tersebut dan punya bisa dibilang metode atau mungkin mencoba untuk mengetes tulisan-tulisan atau penelitian-penelitian sebelumnya tersebut. Lalu ini hal terakhir, bisa dibilang literatur review jadi driving force dan jumping off point of your own research investigation. Jadi dengan Anda melakukan review terhadap literatur-literatur sebelumnya, Anda mungkin bisa menemukan literatur terkait yang kemudian bisa Anda gunakan juga di dalam penelitian. Jadi biasanya nemu satu literatur, Anda summary, lalu kemudian dari literatur tersebut Anda nemu tulisan yang lain, kemudian menemukan tulisan yang lain. Dari sana mungkin pemetaannya bisa Anda buatkan di dalam literatur review yang Anda buat. Oke, kita lanjut. Lalu kemudian apa sih kegunaan dari literatur review? Banyak ahli lalu kemudian buku-buku terkait dengan metode mengatakan bahwa literatur review adalah state of the art of the research. Jadi ini adalah bagian di mana Anda akan menunjukkan bahwa penelitian Anda itu penting loh. Penelitian Anda itu signifikan loh. Penelitian Anda itu harus diteliti loh. Kenapa? Karena para ahli terkait dengan topik yang Anda teliti ini masih berdebat. Sehingga Anda merasa perlu untuk melakukan penelitian ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda akan mencoba untuk membangun hubungan, link antara penelitian Anda dengan penelitian-penelitian yang lainnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, penelitian yang lain sedang berdebat satu sama lain, Anda ingin ikut nimbrung dalam perdebatan mereka. Lalu kemudian kegunaan dari literatur review yang berikutnya adalah ini sarana untuk melakukan mapping, melakukan pemetaan terkait dengan perdebatan di dalam topik Anda tersebut. Dan dengan Anda melakukan mapping tadi, bisa saja kemudian Anda merasa bahwa atau mengidentifikasi bahwa ada hal-hal yang belum di-cover oleh tulisan-tulisan sebelumnya. Atau malah ada hal-hal yang harus diverifikasi lagi, dikonfirmasi lagi dengan data-data yang kemudian sekarang berkembang. Misalnya seperti itu. Sehingga balik lagi ke state of the art of your research. Ini adalah bagian di mana Anda menjelaskan bahwa penelitian Anda harus dilakukan. Lalu kemudian dengan Anda mencoba untuk memetakan tulisan-tulisan sebelumnya, ini akan membantu Anda untuk memformulasikan problems. Menunjukkan bahwa ada problems dalam topik yang Anda angkat. Kenapa? Karena ya penelitian topik ini sudah diteliti oleh banyak orang. Sudah ada yang melakukan penelitian di bidang ini. Artinya ini layak untuk diteliti dan masih ada hal yang harus dilakukan terhadap topik ini.
Dan kegunaan berikutnya, kegunaan yang sifatnya mungkin lebih praktis adalah akan membantu Anda untuk mengidentifikasi teori-teori yang relevan yang bisa Anda gunakan untuk penelitian Anda. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum punya teori di dalam tulisannya, bisa dilihat dari topik-topik yang sebelumnya atau tulisan-tulisan yang sebelumnya, lalu kemudian mereka biasanya menggunakan teori apa ya? Dari sana mungkin ada teori yang cukup dominan yang mungkin bisa Anda pakai untuk bisa menjelaskan topik yang Anda angkat. Walaupun nanti tetap Anda harus mengedepankan originalitas dalam tulisan Anda. Termasuk berikutnya lagi juga hal yang praktis lagi, ketika Anda melakukan literatur review, Anda bisa melihat bahwa di literatur-literatur sebelumnya biasanya data yang banyak muncul itu data apa? Dan dari mana sumbernya? Ini kemudian akan membantu Anda untuk menganalisa data. Data mana yang perlu Anda pakai, bagaimana kemudian menjelaskan data tersebut, dan sumbernya dari mana saja. Jadi ini beberapa kegunaan dari literatur review. Lalu berikutnya, apa saja sih yang kemudian yang harus Anda lakukan ketika Anda ingin menulis atau akan menulis literatur review? Pertama, dipikirkan dulu. Jadi yang seperti yang minggu lalu saya jelaskan, coba dilihat tulisan-tulisan yang terdahulu, lalu kemudian cari argumen utama dan temuan-temuan utama dalam tulisan tersebut. Sehingga Anda mengidentifikasi what others have done about the topics. Apa sih yang sudah dilakukan oleh orang-orang lain dalam penelitian-penelitian yang terdahulu terkait dengan topik yang Anda buat. Itu, lalu kemudian dari sana coba Anda petakan. Oh, si A sudah melakukan A, si B sudah melakukan B, si C sudah melakukan C. Apa yang kemudian belum dilakukan? Itu yang kemudian akan memperkuat juga state of the art of your research. Lalu kemudian yang kedua yang akan Anda lakukan juga, coba dari penelitian-penelitian yang tadi, apa sih keterbatasan dari penelitian-penelitian tersebut? Jadi tadi apa yang sudah dilakukan, lalu kemudian berikutnya lagi apa keterbatasannya? Keterbatasan ini ditujukan untuk bisa menjelaskan bahwa oke, saya akan main di angle yang mana, saya akan meneliti dengan argumentasi yang mana, sehingga membedakan tulisan saya dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi tulisan Anda seharusnya kemudian bisa mengisi kekosongan yang kemudian muncul dari tulisan-tulisan sebelumnya, yang belum di-cover misalnya oleh tulisan-tulisan sebelumnya. Lalu setelah itu, setelah Anda tahu tadi ada temuan-temuan dan juga argumentasi-argumentasi utama terkait dengan topik yang Anda angkat, coba lakukan pengelompokan. Grouping about the position of others' argument. Jadi penelitian-penelitian yang udah ada tadi, coba dikelompokkan, biasanya kemudian ada yang mirip-mirip disatukan, yang mirip-mirip lainnya juga kemudian disatukan, dan yang berbeda benar-benar kemudian bisa dibilang dibedakan posisinya. Lakukan pengelompokan, lalu kemudian petakan di sana. Oke, terkait dengan topik ini bisa saja misalnya pengelompokan yang biasanya muncul adalah plus minus atau pro kontra misalnya. Oke, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, setelah itu, Anda coba posisikan tulisan Anda di dalam peta tadi. Anda ada di mana? Apakah Anda di pro, apakah Anda di kontra, atau Anda di tengah-tengah? Atau Anda punya posisi yang lain, yang kemudian baru sama sekali berbeda dengan tulisan-tulisan sebelumnya. It's okay. Atau menggabungkan tulisan yang sebelum-sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang kemudian bisa Anda lakukan. Ini hal-hal yang kemudian biasanya dilakukan ketika melakukan atau menulis literatur review. Lalu kemudian bagaimana cara melakukan atau menulis literatur review? Basically yang Anda lakukan minggu lalu itu sudah sudah sebagian dari cara untuk membangun literatur review. Tapi sekarang kemudian kita akan coba dalamin dan coba lebih terstrukturkan. Pertama, ini yang minggu lalu sudah Anda lakukan, searching relevant literatur on your topic. Cari tulisan-tulisan atau literatur-literatur yang relevan terkait dengan topik. Biasanya
yang paling enak untuk dicari itu adalah jurnal. Kenapa? Jurnal lebih singkat daripada buku, lalu kemudian mereka punya argumentasi yang agak lebih mudah untuk dicari dibandingkan dengan buku. Nah, dari jurnal-jurnal tadi, kemudian Anda coba baca, find out their arguments and findings. Ini sudah Anda lakukan minggu lalu. Cari argumentasinya, lalu kemudian temuan utamanya. Apa? Dari sana, kemudian cari juga their achievement, apa yang kemudian jadi pencapaian dalam tulisan-tulisan tersebut. Lalu kemudian limitation, apa yang batasan-batasan apa yang kemudian dilakukan oleh penulis di dalam tulisan-tulisan tersebut. Limitation ini akan ketika Anda melihat achievement, Anda bisa melihat bahwa ada metode-metode tertentu yang mungkin bisa Anda tiru. Tapi kemudian bicara tentang limitation, bisa saja misalnya dalam tulisan-tulisan tersebut ada hal-hal yang belum tercover yang mungkin nanti jadi bahan buat Anda untuk bisa di-cover di dalam tulisan Anda. Dan ingat, ketika bicara tentang argumentasi yang di atas tadi, one text, one argument. Jadi satu teks yang bagus itu satu argumen utama. Kalau dia argumennya cukup banyak, apalagi kemudian cukup abstrak, ada yang salah dengan tulisan tersebut. Jadi ingat-ingat, satu teks, satu argumen. Satu tulisan yang bagus, dia punya satu argumen utama yang kemudian dia akan perkuat argumen tadi melalui data, melalui teori, melalui kemudian analisis yang mereka lakukan. Dari sana, lalu kemudian give analysis of areas of consensus and debate. Coba cari dari tulisan-tulisan yang ada tadi, misalnya Anda punya 6 tulisan, misalnya dari 6 tulisan tadi, di mana konsensus di antara mereka. Mereka sepakat terkait dengan apa? Mereka kemudian berdebat terkait dengan apa? Yang sepakatnya cukup banyak, kelompokkan jadi satu kelompok. Yang perdebatannya cukup sengit, lalu kemudian pisahkan di dalam kelompok yang berbeda. Ini jadi bahan untuk Anda melakukan grouping terhadap tulisan-tulisan tersebut. Dan setelah itu, setelah Anda melakukan pengelompokan, ternyata terkait dengan topik yang saya angkat, ada 2 kelompok misalnya. Tadi lagi seperti misalnya pro dan kontra. Oke, ada yang pro, ada yang kontra. Lalu setelah itu, dari pro yang kontra tadi, lalu kemudian ada gap nggak dari apa yang mereka sudah kerjakan? Terkait dengan limitation yang mereka sudah, yang Anda sudah identifikasi sebelumnya. Misalnya mereka fokus kepada bidang tertentu, bisa saja seperti itu. Atau malah level of analysis tertentu, misalnya cuman ngelihat state terkait dengan kebijakan, cuman ngelihat state-nya. Kenapa sih nggak dan dilihat bahwa mereka belum melihat domestik? Kenapa nggak dibikin penelitian terkait dengan domestiknya ya? Itu bisa jadi alasan Anda, kemudian ini loh alasan saya terkait dengan topik ini akan melihat aspek domestik dari kejadian tersebut. Itu bisa. Nah, dari sana ketika Anda sudah melakukan grouping, lalu kemudian sudah tahu posisi Anda ada di mana, propose your posisi, jelaskan posisi Anda tersebut. Sudah tahu gap-nya tadi, what gap do those works provide, berarti Anda kemudian sudah tahu argumentasi Anda akan diarahkan kemana, atau penelitian Anda akan diarahkan kemana, propose your position. Jelaskan posisi Anda terkait dengan topik tersebut. Dan bagaimana pekerjaan Anda tadi bisa mengisi gap yang kemudian muncul dari tulisan-tulisan sebelumnya. Itu sebuah literatur review yang kemudian cukup bisa dibilang cukup solid, di mana sudah jelas menjelaskan posisi dari tulisan-tulisan tersebut, lalu kemudian Anda bisa menjelaskan juga apa yang kurang dari tulisan-tulisan tersebut, dan Anda akan mengisi kekurangan tersebut, dan Anda bisa memposisikan tulisan Anda di dalam perdebatan dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya tadi. Oke, lalu kemudian ini adalah strukturnya. Struktur ketika Anda menulis sebuah literatur review. Mulai dengan introduction to the topics. Oke, topik ini topik tentang apa? Misalnya terkait dengan Indo-Pasifik, saya ingin menjelaskan terkait dengan pertarungan antara great power di kawasan Indo-Pasifik misalnya. Dan terkait dengan hal tersebut,
sudah banyak penelitian yang dilakukan di mana pada umumnya beberapa scholars berpendapat bahwa persaingan antara great power sifatnya kemudian akan end up dengan konflik. Tapi beberapa tulisan yang lain melihat bahwa ini merupakan peluang yang akan end up dengan kerjasama atau kolaborasi di antara negara-negara yang ada di kawasan ini. Misalnya, itu jadi misalnya aja. Jadi setelah Anda jelaskan topiknya, jelaskan mappingnya. Mapping terkait dengan debat dan juga konsensus dalam tulisan-tulisan terdahulu tersebut. Setelah itu baru kemudian masuk ke summary dari setiap literatur yang Anda sudah review, dan penulisannya akan lebih baik didasarkan kepada grouping tadi. Jadi misalnya di bagian yang pertama Anda bilang kelompok yang melihat bahwa persaingan antara great power akan end up dengan konflik, di antaranya ada tulisan si A, tulisan si B, tulisan si C, misalnya seperti itu. Anda jelaskan kemudian argumentasi dan temuan-temuan mereka. Si A seperti apa, kemudian tulisan si A tadi diperkuat oleh si B kemudian si C sepakat juga dengan tulisan-tulisan sebelumnya. Namun, baru kemudian masuk ke grouping berikutnya. Namun, ada yang memiliki pendapat yang lain yang melihat bahwa perseteruan antara great power ini akan end up dengan kolaborasi atau kerjasama. Misalnya, hal ini seperti yang dituliskan oleh si penelitian yang mana, si tulisan yang mana, tulisan yang mana. Seperti itu. Dari sana, kemudian Anda sudah tadi mapping di awal, lalu kemudian mini summary dalam setiap literatur yang kemudian Anda sudah review, propose your position. Oke, tulisan saya akan mengisi apa, lalu kemudian posisinya akan ada di mana di dalam perdebatan tersebut. Jadi argumentasi Anda kemudian akan Anda propose juga di bagian literatur review ini. Itu terkait dengan struktur ketika Anda menulis literatur review. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, sebaiknya berapa literatur ya? Basically, jangan sampai ada cuma satu literatur dalam satu groupings. Kalau dalam satu groupings cuma ada satu literatur, bisa dibilang argumentasinya argumentasi yang masih belum terlalu kuat. Akan lebih baik bisa Anda identifikasi satu kelompok itu minimal 2 literatur yang saling mendukung satu sama lain. Walaupun tidak mirip, pasti tidak mirip. Walaupun tidak mirip, tapi ada hal yang kemudian jadi kesepakatan di antara mereka. Highlight hal tersebut, kesepakatan di antara mereka. Dan kelompok yang lainnya kemudian 2 literatur juga. Jadi minimal mungkin 4 literatur ya. Untuk kalau misalnya ada 2 kelompok, lalu kemudian tiap kelompok ada 2 literatur masing-masing. Jadi minimal 4 literatur yang kemudian bisa Anda propose. Atau Anda tuliskan, atau Anda summary di dalam tulisan Anda. Lalu kemudian kita lanjut dulu lagi, itu strukturnya. Jadi ketika Anda nulis nanti, strukturnya ingat seperti ini, introduction, mapping, mini summary, lalu kemudian your positions. Lalu, nah ini yang kemudian jadi permasalahan juga, banyak teman-teman yang ketika menulis literatur review seakan-akan sama dengan annotated bibliografi. Yang pasti ini 2 hal yang berbeda, annotated bibliografi dan juga literatur review. Kenapa kemudian saya jelaskan tentang hal ini? Karena banyak teman-teman yang mungkin yang skripsi misalnya, di bagian literatur review itu isinya bukan literatur review tapi adalah annotated bibliografi. Jadi kita coba untuk kasih batasan yang jelas, apa sih annotated bibliografi, apa sih literatur review. Oke, annotated bibliografi dulu. Saya mulai dengan annotated bibliografi. Annotated bibliografi itu biasanya shopping list yang digunakan di dalam sebuah esai. Jadi mungkin ini adalah bagian yang banyak referensinya, iya. Tapi ini lebih kepada shopping list. Shopping list dalam artian, oke, saya ingin nulis topik tentang Laut Cina Selatan misalnya. Ini beberapa literatur yang mendukung, yang akan jadi bahan untuk saya menulis esai tersebut.
Jadi biasanya annotated bibliografi itu ditulis di dalam ketika menulis esai. Jadi bahan-bahan apa saja yang akan digunakan di dalam penulisan. Dan yang biasanya kemudian akan ditulis di sana adalah bukan perdebatan seperti literatur review, tapi lebih ke informasi terkait dengan topik. Oh, tulisan A akan saya gunakan untuk bisa menjelaskan aspek ekonomi. Tulisan B akan menjelaskan aspek sejarah. Tulisan C akan menjelaskan aspek politik misalnya. Itu yang kemudian biasanya ditulis di dalam annotated bibliography. Dan hal ini biasanya ketika menulis annotated bibliography itu dipisahkan berdasarkan alphabetic list. Jadi yang awal itu biasanya yang secara alfabetik dia yang awal. Seperti itu biasanya. Dan di-highlight di depannya. Sedangkan di literatur review, tidak. Literatur review seperti saya jelaskan sebelumnya, this is the state of the art of your research. Anda menunjukkan bahwa tulisan ini harus diteliti. Ini adalah dasar kenapa kemudian Anda harus melakukan penelitian. Yang Anda tunjukkan di bagian literatur review. Yang biasanya kemudian akan ditulis adalah menjelaskan tentang debat terkait dengan topik yang sudah diangkat berdasarkan tulisan-tulisan sebelumnya. Dan Anda akan menjelaskan posisi riset Anda dalam peta akademik seperti apa. Dan cara menulisnya berbeda. Cara menulisnya ketika literatur review itu akan terintegrasi ke dalam paragraf. Jadi sifatnya akan narasi. Seperti itu. Beda dengan annotated bibliografi yang biasanya kemudian pointers. Itu yang kemudian membedakan. Dan jangan menulis annotated bibliografi. Yang akan Anda tulis di dalam tugas Anda nanti adalah literatur review. Untuk menjelaskan bahwa ini loh petanya terkait dengan tulisan-tulisan sebelumnya. Terkait topik yang Anda angkat. Lalu ini beberapa kesalahan common error lah. Common error ketika teman-teman atau para peneliti menulis literatur review. Pertama, introducing studies, not their findings or argument. Jadi, biasanya yang dijelaskan adalah studinya. Misalnya, terkait dengan Laut Cina Selatan, si A melihat aspek politik, si B melihat aspek ekonomi, si C melihat aspek sosial. Bukan itu. Bukan studinya. Atau si A menjelaskan tentang Presiden X, si B menjelaskan Presiden Y, si C menjelaskan Presiden Z. Bukan itu. Bukan studinya. Tapi argumentasi dia terkait dengan topik tersebut. Si A itu pro atau si A itu kontra, si A itu pesimis atau dia optimis. Argumentasinya yang kemudian Anda jelaskan, bukan studinya. Lalu berikutnya lagi, tidak perlu Anda menulis data yang mereka tulis di dalam literatur review. Oh, si A menjelaskan bahwa lalu kemudian pada tahun sekian begini. Enggak. Data tadi bisa Anda pakai, bukan di literatur review. Data tadi bisa Anda pakai nanti di bagian data. Jadi Anda boleh mengutip lagi loh tulisan-tulisan tersebut di bagian data. Oh, si A nemuin data X misalnya. Atau dia generate data sendiri. Udah, Anda kutip data si A tadi di dalam tulisan Anda, kemudian kasih footnote, kasih referensi. Itu. Lalu kemudian berikutnya lagi, common error-nya definisi. Cuma jelasin definisi. Padahal bukan definisi, lagi-lagi yang dicari bukan definisi. Terorisme adalah apa-apa. Atau great power adalah si A ngomongin ini, si B bilangnya great power adalah ini. Bukan. Balik lagi, argumentasi dan temuannya terkait dengan topik yang diangkat. Lalu berikutnya lagi, common error yang kemudian muncul, gagal untuk melakukan groupings. Jadi misalnya Anda disuruh, tadi saya bilang, coba lakukan review terhadap 4 tulisan. 4 tadi jadi 4 kelompok. Nggak salah sih sebenarnya. Tapi kemudian tidak tampak perdebatan di antara mereka. Anda harusnya bisa membaca tulisan-tulisan tersebut, lalu kemudian membuatkan petanya dan melihatkan, oh di mana perdebatan di antara mereka.
Kelima, satu hal yang kemudian salah, termasuk bukan di bagian literatur review saja ya, tapi di bagian yang lain, writing their citation. Jadi misalnya seperti ini, Anda ngomongin tentang realisme dari bukunya Robert Jackson dan Sorensen yang Introduction to International Relations. Tapi kemudian Anda mengkutip yang dikutip oleh Robert Jackson dan John Sorensen tadi terhadap tulisan misalnya Hans Morgenthau misalnya. Jadi Anda mengutip kutipan. Jangan Anda lakukan hal seperti itu. Kalau Anda memang belum pernah atau belum bisa mengakses bukunya Morgenthau, jangan kemudian menjelaskan pakai kacamata Robert Jackson dan Sorensen. Kenapa? Karena pasti ada bias yang kemudian akan muncul. Jadi kalaupun Anda mau mengutip Robert Jackson dan Sorensen, kutiplah tulisan yang ditulis oleh Robert Jackson dan Sorensen. Bagian yang mana? Bagian yang nggak ada kata-kata Morgenthau-nya, bagian yang nggak ada footnote-nya atau referensinya. Berarti itu adalah tulisan yang ditulis oleh Robert Jackson dan Sorensen. Itu boleh Anda kutip. Oh, realisme adalah begini. Itu menurut si Robert Jackson dan Sorensen. Tapi kalau misalnya ada tulisan Hans Morgenthau mengatakan, jangan. Cari bukunya langsung. Jadi jangan mengutip kutipan, termasuk di dalam data nanti jangan mengutip kutipan. Kalau tidak bisa Anda langsung nulis tulisan, dapetin buku tersebut atau sumber tersebut, ya sudah, jangan Anda kutip bagian itu. Lalu kemudian berikutnya yang jadi permasalahan atau common error adalah too much literatur. Terlalu banyak literatur yang dijelaskan di bagian ini. Yang akhirnya tadi gagal melihat perdebatannya atau signifikansi dalam topik terkait dengan topik yang Anda angkat tersebut. Atau kalau enggak ini jadi cuma shopping list. Si A itu akan saya pakai buat apa, si B saya pakai buat apa, si C saya pakai buat apa. Itu shopping list. Itu ada di annotated bibliografi, bukan di literatur review. Oke, setelah common error, ini contoh saja terkait dengan ada salah satu tulisan yang kemudian saya ambil. Ini tulisan jurnal kalau saya nggak salah. Lalu kemudian di dalam jurnal tadi, dia nggak nulis sebagai literatur review. Tapi dia nulisnya arguing about ASEAN. Oke. Jadi dia nggak ngasih headingsnya literatur review, nggak. Tapi arguing about ASEAN. Tapi ketika dilihat di dalamnya, oh ternyata ini literatur review. Kenapa? Dia jelaskan di awalnya, dan di awal dia menjelaskan dengan memperlihatkan perdebatan. There are various arguments about security community in Southeast Asia. Some scholars stated that security in Southeast Asia was. In the other hand, some scholars views that bla 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 bla. Ini dia menjelaskan, begini loh kecenderungan tulisan-tulisan terkait dengan security community in Southeast Asia. Lalu setelah itu baru dia ngejelasin di bagian masing-masing. In Solidum Eyes, security in Southeast Asia was bla 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 bla. Nih, dia nunjukin satu posisi. Kemudian David Martin Jones, a professor of bla bla bla, express a different view. Berarti kemudian dia memperdebatkan apa yang dituliskan oleh Solidum tadi. Jones wrote that bla 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 bla. Bisa dikatakan dia punya posisi sendiri. Lalu setelah itu di bagian akhir dia nulisnya, my suggestion is not counsel of scientism, positivism or perfection. ASEAN has changed and is changing. Analytically, therefore, is a moving target. And because we can never be absolutely or permanently sure of our non-trivial generalization about it, the census is not bla 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 bla. Intinya dia nunjukin posisi dia seperti apa di dalam perdebatan tersebut, lalu kemudian argumentasi yang akan dia kedepankan dalam tulisan ini apa. Itu yang kemudian jadi bagian penutup dia. Setelah kemudian menjelaskan perdebatan terkait dengan pendapat para ahli terkait Asia Tenggara atau Security Community in Southeast Asia. Misalnya seperti itu. Jadi hal seperti inilah yang nanti kemudian akan teman-teman lakukan juga di dalam bagian literatur review. Dan yang dilihatkan di sini adalah bukan datanya, tapi lebih kepada argumentasi dia dan temuan dari tulisan-tulisan tersebut.
Jadi silahkan dipikirkan, lalu kemudian dibayangkan apa saja yang akan Anda tulis di bagian literatur review. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan atau teman-teman punya kebingungan setelah kemarin cari literatur mungkin nggak nemu atau nggak sespesifik sesuai dengan yang teman-teman pengen, kalau ada kesulitan-kesulitan tersebut, silahkan mungkin bisa tulis di komen atau kalau tidak Anda bisa bikin message langsung melalui Google Classroom di kelas kita. Oke, itu terkait dengan literatur review. Biasanya saya nanya ada pertanyaan atau tidak, tapi karena ini sifatnya asinkron, nggak akan ada pertanyaan. Saya akan lanjut ke tugas yang akan Anda kerjakan sampai minggu depan. Seperti biasa, kelas A dan kelas C dan kelas D itu sampai hari Jumat tugasnya, sedangkan kelas I itu sampai hari Senin untuk tugasnya. Seperti biasa lewat Google Classroom. Nanti saya akan bukakan. Oke, ini tugas Anda. Sebenarnya tugas yang akan Anda lakukan, melakukan revisi terhadap tulisan Anda yang Anda tulis minggu lalu. Jadi saya minta Anda buat draft literatur review berdasarkan topik yang Anda angkat. Sama sebenarnya, tapi coba diperbaiki setelah mendengarkan penjelasan saya terkait dengan literatur review, siapa tahu ada hal-hal yang bisa diperbaiki. Teknisnya, paragraf pertama, jelaskan pemetaan perdebatan dari literatur-literatur tersebut. Jumlah literatur yang digunakan minimum 2 literatur per grouping. Jadi kalau Anda punya 2 kelompok, berarti 4 literatur. Dan saran saya, cari jurnal saja, jangan buku. Kalau buku ya it's okay, nggak apa-apa. Bukunya juga kalau bisa buku yang sifatnya secondary sources, yang dia didasarkan kepada data-data mentah. Jadi dia riset book lah, bukan buku teks. Lalu kemudian paragraf terakhir, jelaskan posisi dari tulisan Anda di dalam perdebatan, serta mungkin ini tambahannya, keunikan dari tulisan Anda dibandingkan dengan tulisan-tulisan terdahulu. Ada hal yang mungkin ada gap yang akan Anda isi dari tulisan Anda tersebut. Itu yang kemudian akan Anda jelaskan di bagian ini. Oke, mungkin sekian pertemuan kita minggu ini. Saya tunggu tugas teman-teman, lalu kemudian kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kelas sampai di sini, salam sehat semua. Sampai jumpa lagi.